Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Supriyanti dengan NPM 0320011383. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh pada manusia dan sistem organ tubuh pada manusia. Struktur tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yang pertama rangka dan otot. Sedangkan sistem organ tubuh pada manusia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama indera dan kedua sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Secara keseluruhan, rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama rangka tengkorak, yang kedua rangka anggota gerak, yang ketiga rangka kepala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi rangka pada manusia. Di antaranya yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Kedua, tempat pembentukan sumsum kuning. Ketiga, menyimpan mineral. Yang keempat, sebagai fungsi imunologis. Kelima, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keenam, sebagai pelindung organ-organ. Dan yang ketujuh, tempat menghasilkan sel darah merah. Itulah beberapa fungsi rangka pada manusia. Kemudian saya akan menjelaskan struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Tulang juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang ini memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, dan jari-jari. Yang kedua, tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Contohnya yaitu tempurung lutut. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Contohnya tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Contohnya tulang yang akan membentuk pergelangan kaki dan tulang membentuk pergelangan tangan. Yang kelima, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipi. Contohnya adalah tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang etmoid. Setelah kita memahami beberapa macam tulang pada struktur tubuh manusia, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan tulang kita. Tulang akan memiliki fungsi yang sangat vital bagi seseorang, maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan tulang. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang kita. Yang pertama, konsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, berjemur di sinar matahari pagi. Yang keempat, konsumsi banyak sayuran. Yang kelima, rutin melatih kekuatan dan latihan beban. Yang keenam, menjaga berat badan. Demikian penjelasan tentang berbagai macam fungsi rangka pada tubuh manusia beserta penjelasannya dan bagian-bagian rangka manusia. Kemudian saya akan menjelaskan struktur tubuh pada manusia yang kedua, yaitu otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam
tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian mengenal sistem otot manusia dan masing-masing fungsinya. Sistem otot manusia ini terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Selanjutnya, jenis-jenis otot. Sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, otot polos. Otot ini berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Yang kedua, otot jantung. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka ini merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Kemudian fungsi otot. Fungsi sistem otot manusia yang pertama melakukan gerakan tubuh, kedua mengatur postur tubuh, ketiga menjaga keseimbangan, keempat mendukung peredaran darah manusia, kelima membantu proses pernapasan, yang keenam mendukung proses pencernaan, dan ketujuh mendorong bayi saat proses persalinan. Kelompok otot. Pengelompokan otot rangka terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, otot kepala dan leher. Kedua, otot bagian batang tubuh. Yang ketiga, otot ekstremitas atas. Keempat, otot ekstremitas bawah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang otot. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem organ tubuh manusia yaitu indera. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi dan kegunaan. Alat indera pada manusia disebut dengan panca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5. Yang pertama, indera penglihatan, kedua, indera pendengar, ketiga, indera pembau, keempat, indera pengecap, dan kelima, indera peraba. Indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Di dalam mata terdapat beberapa bagian dan fungsinya. Yang pertama yaitu kornea. Kornea mata ini berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Kemudian iris. Iris merupakan selaput pelangi yang terletak di belakang kornea mata. Yang ketiga, lensa. Lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Yang keempat, retina. Berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. Kemudian saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Terus otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Selain untuk pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Pada telinga terdiri 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung, yang merupakan daerah sensitif. Indera pembau ini terbagi beberapa struktur. Yang pertama, sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Kedua, sel-sel pembau.
yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel olfaktoris sangat peka pada rangsangan gas kimia. Yang ketiga, indera pengecap atau lidah. Lidah ini merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuk papila dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama papila filiformosis, kedua papila fungiformosis, dan yang ketiga papila circumvallata. Selanjutnya indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Secara umum kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis, kulit jangat. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 5 macam indera manusia dan fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Harnita dengan NPM 0320011393. Prodi PGSD semester 3 kelas J Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sistem organ pada manusia. Yang pertama itu sistem pencernaan pada manusia. Kedua, saya akan menjelaskan juga sistem transportasi. Yang ketiga, tentang sistem pernafasan. Baik, sebelum sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya sistem pencernaan. Yang itu pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi untuk memecahkan makanan beberapa bagian dengan tujuan untuk mempermudah proses pencernaan seluruh bongkahan makanan. Kemudian ludah, terdapat enzim yang mempermudah menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ini dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim. Pertama pepsin, kedua renin, ketiga asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian kedua enzim renin berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein. Kemudian asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan manusia karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus juga ini terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut dengan duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu.
Geta pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Geta pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan geta empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Geta empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kemudian selanjutnya usus kosong atau yang sering disebut dengan jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Ia berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Setelah itu usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aluran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu sisa makanan yang dicerna masih dilanjutkan ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang membantu proses pembusukan makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran, kemudian dikeluarkan ke anus. Setelah itu, organ terakhir yang bernama rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotoran atau fase sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan fase, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah yang berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya fase atau kotoran dari dalam tubuh manusia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian sistem peredaran darah pada manusia yaitu yang pertama darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama plasma darah, kedua sel darah merah, ketiga sel darah putih, dan keempat keping darah. Plasma darah memiliki ciri-ciri yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Kemudian berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Setelah itu sel darah merah atau eritosit mengandung protein hemoglobin. Kedua berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Kemudian sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Ia memiliki ciri-ciri itu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman yang menyebabkan penyakit pada tubuh. Kemudian membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keempat, keping darah atau trombosit membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kemudian memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka, sehingga luka tidak akan mengeluarkan darah lagi. Selanjutnya yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada, agak di sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi jantung, di mana setiap bagian-bagian jantung memiliki nama-nama serta fungsi masing-masing.
Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu bilik kiri, serambi kiri, arteri paru-paru, kemudian bilik kanan, serambi kanan, vena paru-paru, dan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik serambi pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan ketup jantung. Adapun ketup yang dimaksud yaitu ketup tricuspidalis. Fungsi dari ketup jantungnya itu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Kemudian di bilik kiri memompa darah yang kaya oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada beberapa macam, yaitu pertama pembuluh nadi arteri, kedua pembuluh balik vena, ketiga pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Kemudian perbedaan antara arteri dan vena yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Denyut terasa. Jika terjadi luka, darah mengucur. Kemudian pembuluh balik atau vena. Tempatnya dekat permukaan kulit, tampak biru kebiruan. Kemudian dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, denyut tidak terasa. Jika terjadi luka, darah menetes. Kemudian proses pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup, karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Merupakan gambar dari skema peredaran darah. Adapun urutan peredaran darah kecil adalah mulai dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan berakhir pada serambi kiri. Berikut ini merupakan skema dari peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2, memompa darah menuju paru-paru dan melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan menuju ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan menuju kembali ke jantung, melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan akan masuk ke serambi kiri. Nah, itulah proses peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar pada manusia. Adapun urutan peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai dari bilik kiri, kemudian melewati aorta, kemudian melewati arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Adapun proses lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh atas dan bawah,
maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava interior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke keramik kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Manusia bernafas melalui hidung. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dan proses tersebut dinamakan proses pernafasan manusia. Manusia bernafas sampai 2000 kali setiap harinya. Kemudian inilah penampakan dari sistem pernafasan manusia yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kemudian proses terjadinya sistem pernafasan yaitu pertama, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian dari hidung masuk ke faring. Udara dari hidung masuk ke faring yang merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Makanan yang kita makan itu akan masuk ke oesofagus, sedangkan udara yang kita hirup itu nantinya masuk ke trakea. Kemudian udara dari faring masuk ke dalam laring. Panjang laring sekitar 5 cm. Fungsi dari laring di sini adalah membawa udara menuju ke trakea. Laring juga disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Laring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa ini disebut dengan jakun. Setelah dari laring, udara menuju trakea atau tenggorokan. Trakea di sini memiliki panjang sekitar 3 cm. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia, yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Setelah dari trakea, baru udara masuk ke bronkus. Bronkus sendiri dia terdiri atas 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dan percabangan dari bronkus disebut dengan bronkiolus. Setelah dari bronkus, udara masuk ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.